Selamat pagi anak-anak. Ketua kelas, tolong pimpin salam dan doa ya. Pada asana. Tangan jari. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk ya. Sebelumnya apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada ya. Sepertinya semua hadir. Mungkin Pak absennya dulu ya, satu persatu. Putu Andi, Nata, Rama, Andika, Sadewa, Widi, Dendi, Dinda, Kania, Natalia, Yuniari, dan Laksmi, Widya, Mas Yuni, Yunita, Putu Prana. Semua sudah hadir. Baik, sebelumnya bagaimana kabarnya anak-anak? Baik Pak. Ya, semoga kita selalu sehat ya. Sebelumnya apakah sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini? Oke, sudah siap ya. Jadi untuk pertemuan sebelumnya kita sudah melaksanakan pembelajaran tentang gambar dan teks berbasis vektor. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan daripada materi dari gambar dan teks berbasis vektor. Nah, sebelumnya, apakah anak-anak tahu tidak contoh daripada produk percetakan? Produk percetakan yang berbasis vektor. Ada yang tahu? Contohnya? Mungkin Pak panggil dia dulu satu ya. Biar mungkin Widi, contohnya apa kira-kira? Contoh produk desain grafis lah. Kartu nama dan KTP. Kartu nama bisa. Ya, yang lain ada nggak? Mungkin di jalan-jalan pernah kalian lihat? Poster. Oke, gimana? Poster, boleh. Yang lain ada lagi nggak? Baliho. Lagi? Logo bisa. Lagi? Yang dicetak deh, yang dicetak. Ada apa lagi? Oke, bisa ya. Jadi sebagian besar sudah pernah melihat ya juga ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuatnya nanti. Ya, salah satu dari produknya. Oke, kemudian dari kompetensi dasarnya sendiri, dari pengetahuan kita akan menerapkan penggabungan gambar dan teks berbasis vektor. Dan itu juga untuk keterampilan kita akan bisa untuk menggabungkan gambar dan teks yang berbasis vektor. Nah, untuk tujuannya sendiri, menjelaskan gambar dan teks berbasis vektor, mengemukakan fungsi dari fitur aplikasi juga. Selain itu juga untuk bagaimana kalian mampu menunjukkan gambar yang berbasis vektor. Tentunya itu adalah hasil daripada produk desain percetakan. Selain itu juga mampu mengintegrasikan beberapa fiturnya untuk membuat suatu produk nanti. Nah, seperti pertemuan sebelumnya, kita akan melaksanakan ini dengan metode diskusi, kemudian akan ada juga demonstrasi dan penugasan. Nanti akan dikerjakan di lembar kerja. Nah, untuk penilaiannya itu ada penilaian tugas dan ulangan, kemudian keterampilan juga. Oke. Nah, ini. Nah, sebelum melaksanakan pembelajaran, kita akan mengadakan pretest ya. Pretest, jadi kita mau mengecek kemampuan awal kalian. Nah, silakan di buka HP-nya atau di komputernya kalau ada hidup internetnya, silakan di
buka untuk linknya ada di sini. Silakan dikerjakan langsung, waktunya mungkin 10 menit, atau bisa lebih cepat, lebih bagus ya. Ya, yuk. Oke, udah selesai? Ya, sebelumnya ada yang betul semua enggak? Ada kurangan. Nah, lumayan ya. Banyak betul semua. Yang lainnya mungkin bisa ditingkatkan nanti di ulangan di akhir ya nanti. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, bisa kalian lihat kira-kira ini gambar apa? Kartu nama. Nah, ada nggak anak-anak yang bisa memberikan pendapat tentang foto ini? Nah, bagaimana? Kemudian bagaimana sih cara membuatnya? Silakan. Oke, ya silakan Sadewa. Cuma bukan kartu nama Pak. Salah satu contoh produk desain dari desain grafis berbasis vektor, cara membuatnya di CorelDRAW. Oke, caranya bisa dibuat di CorelDRAW ya. Nah, mungkin kemarin baru mencoba membuat produk-produk sederhana, tapi hari ini kita akan coba membuat produk jadilah istilahnya. Nah, sebelumnya mungkin yang lainnya masih belum terlalu paham juga dengan cara pembuatannya, apa yang harus diperhatikan dalam membuat kartu nama.
Nah, silahkan sekarang buka pada folder pertemuan 2, itu pada bahan ajar ya. Nah, kita laksanakan kegiatan membaca mungkin 10-15 menit pada bagian kartu nama ya, bagaimana kita membuat kartu nama, bagaimana cara membuat dekorelnya, ataupun apa sih hal yang perlu diperhatikan. Nah, silakan mulai membaca ya. Ya. Kenapa? Di bawah. Sudah. Ini. Bawah. Ini. Nah, itu dah. Ya, ya bawah. Nah, ini dah dari yang ini sampai tadi. Yang ini ya. Yang ini. Ya, yang ini. Ya. Coba di bawahnya. Nih. Nah, anak-anak apakah sudah selesai untuk membacanya? Sudah ya. Nah, setelah membaca, Pak ingin ada salah satu yang mengomentari lagi ya terkait dengan gambar ini. Nah, siapa yang ingin mengomentari lagi setelah membaca? Oh ya, silahkan. Junita ya. Ya, setelah tadi saya baca dan saya catat sedikit, yaitu membuat kartu nama, kita bisa mempergunakan tool rectangle yang ukurannya disesuaikan, dan juga pembuatan icon-icon bisa menggunakan fitur shaping seperti wheel frame dan juga lain-lain. Oke, berikan tepuk tangan ya untuk semuanya. Sudah menyampaikan tadi. Nah, selanjutnya Pak lanjutkan ya. Oke. Nah, di sini kita akan mempunyai masalah ya. Jadi kan pertemuan sebelumnya sudah ada juga orang yang sama membuat logo. Nah, sekarang dia ingin logonya itu ditambahkan di kartu nama. Jadi dia ingin membuat kartu nama. Nah, pertanyaannya itu bagaimana kita mendesain kartu nama itu agar informatif. Nah, kemudian bagaimana sih penerapan fitur aplikasi pengolah gambarnya, jadi aplikasi vektornya untuk membuat nama. Nah, siapa yang ingin memberikan pendapat dulu atau menjawab dari permasalahan ini? Ya kan? Oh ya, Yuni ya, Yuni, silakan. Jadi pendapat saya tentang soal di depan,
untuk membuat kartu nama itu bisa dengan aplikasi CorelDRAW. Nah, bagaimana mendesain kartu nama yang informatif? Untuk mendesain kartu nama yang informatif, jadi yang diperlukan adalah bisa dengan memberikan informasi yang jelas, namun tetap harus menerapkan prinsip dasar desain grafis. Ya, betul sekali ya. Jadi perlu informasi yang disampaikan itu harus jelas, kemudian tidak melupakan dari prinsip dasar desain grafis. Nah, berikan aplaus dulu ya untuk ininya karena sudah memberikan jawaban. Oke, nah ini ya. Jadi hal yang perlu diperhatikan ketika kita membuat desain, terutama kartu nama, karena kartu nama tujuannya kan untuk memperkenalkan diri, ya. Jadi yang utama itu adalah fokus kita pada informasi yang benar-benar penting. Jadi informasi itu seperti kayak kontak kita, nama, nah yang lain-lain mungkin kayak hobi, kemudian makanan favorit itu kan nggak perlu. Nah, jadi informasi yang benar-benar bisa diakses nanti. Kemudian mudah terbaca, jadi pemilihan font itu penting, pemilihan warna juga penting. Nah, desain itu harus berorientasi pada audiens juga. Nah, dasar desain juga jangan dilupakan, itu ada keseimbangan, ada ritme, ada penonjolan dan lain-lain. Kemudian mungkin ada tambahan info menarik, tapi dengan catatan info menarik ini tidak boleh menghalangi daripada informasinya, ya. Kembali lagi pada prinsip desainnya, yaitu balance-nya, ya. Oke, sebelum kita ke tugas, mungkin kita tampilkan dulu ya untuk videonya. Oke, di sini untuk ukurannya sendiri nanti itu ada di 9 berapa? Ya, 9 kali 5,5 cm ya. Itu untuk ukuran standar kartunya. Nah, nanti di foldernya itu juga sudah ada ya untuk bahan ajarnya. Kemudian tidak masalah ketika kalian membuat kanvasnya langsung pada ukuran itu ataupun kanvasnya pakai A4 tapi kotaknya yang berukuran kartu nama itu juga tidak masalah ya. Karena lebih mudah biasanya kalau kanvasnya itu masih A4, sedangkan untuk kotaknya itu dengan ukuran. Nah, di sini di videonya dia menggunakan teknik apa kemarin? Ada teknik ada ini apa? Pen? Oke, pen tool. Nah, kemudian untuk mendapatkan tengahnya ini gimana caranya? Nanti akan dipotong. Oke. Apa ini? Oh gitu dia. Nah, nanti untuk mendapatkan tengah-tengahnya itu bisa pakai intersect ya. Nanti bisa juga dengan mengkombinasikan dengan wheel dan trim juga nanti. Oke. Itu. Nah, ini untuk icon. Nah, silahkan nanti bagi tugas ya, ada yang merancang icon itu kayak mungkin icon yang gampang-gampang kayak telepon tuh, gambar telepon atau gambar nama, gambar email, gambar Instagram itu kan juga bisa ditambahkan. Nah, nanti dibuat seperti itu. Oke. Itu untuk demo pembuatannya. Oke. Nah, untuk pembuatan kartu namanya ada pertanyaan dulu nggak? Belum ya, mungkin ya, karena belum melihat. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk ke penugasannya. Oke, itu penugasannya. Ini adalah kita akan mengerjakan LKPD ya, LKPD pada kegiatan 2. Di sini silakan kalian berkelompok, satu kelompok 2 orang, ya. Nah, nanti penilaiannya itu adalah
ketepatan waktu pengerjaan, kemudian informasi itu harus jelas, ya. Kemudian penggunaan fiturnya, apakah sudah banyak menggunakan mengeksplor fiturnya. Kemudian penggunaan ukuran, apakah ukurannya udah sesuai. Kemudian alternatif warna, apakah sudah menggunakan dua alternatif warna. Kemudian penggunaan icon dan presentasi. Nah, dengan catatan untuk logo yang kemarin kan masih disimpan ya. Nah, itu ditambahkan menjadi logo kartu namanya. Ya. Oke, ini untuk ketentuannya. Oke. Ukurannya harus 9 kali 5,5 ya. Kemudian harus membuat informasi nama, misalnya jabatan, nomor HP. Nah, dalam artian di sini kita kan diminta untuk membuat kartu namanya komputer yang kemarin, ya. Siapa misalnya kemarin ini Sawi komputer. Nanti dia jabatannya apa? Bisa aja dia cleaning service di sana, atau enggak dia jabatannya CEO misalnya. Siapa namanya nanti, apa jabatannya? Ya, nanti nomor WA-nya juga diisi atau nomor HP. Kemudian di bawah diisi dengan alamat tempat, alamatnya itu entah di mana kalian taruh, terserah nanti. Nah, yang penting komponen-komponen ini sudah ada. Oke. Nah, sampai di situ jelas untuk tugasnya? Jelas. Nah, sekarang silakan untuk dibuka LKPD untuk pertemuan 2. Silakan dikerjakan secara berkelompok, dibagi tugasnya, bagaimana caranya itu terserah kalian. Silakan dikerjakan. Jadi ini pakai pen ya? Pakai pen? Pakai bezier. Oh, pakai bezier. Ya, bisa juga. Nah, ini ukurannya sudah sentimeter ininya? Sudah ya. Oke. Oke, nanti kalian nih baru begini apa namanya? Saling bagi tugas, mungkin satu yang buat ikonnya, satu buat ininya, atau buat wordnya, ya. Ya, jangan satu-satu beda-beda gini, ya. Nah, ini, nah sudah ya. Nah, nanti mungkin di pinggirnya itu dilengkungin lagi dikit, apa namanya, pojoknya itu, ya. Oke, udah pakai gradasi ya. Sip. Oke, ini satu buat ini, satu buat LKPD-nya, satu sisanya ya. Ya, bagi tugasnya. Oke, sip. Nah, ini gimana kok beda lagi gininya? Saya buat ininya, maunya ini mau buat apa namanya, LKPD-nya. LKPD-nya? Iya kan, ini kan berkelompok kalian. Ya, satu-satu aja. Kalau mau buat icon, boleh iconnya buat di sana. Ikonnya buat. Ya, biar cepat selesainya. Oke, ini udah ya, udah dibagi tugasnya. Oke, sip. Oh, enggak apa-apa. Enggak mau. Nah, ini kenapa harus gitu ya? Kamu pakai apa melengkungnya? Pakai ini? Oh, udah pakai ini. Oh, ya, udah. Sip. Oke, jadi Pak lihat udah ini ya, udah lancar ya pembuatannya, sudah lumayan memahami untuk fitur daripada Corel untuk membuat kartu nama. Nah, kemudian, sekarang Pak buka untuk pertanyaan ya, ada permasalahan-permasalahan. Mungkin ada yang kurang memahami daripada suruhan soalnya,
Mungkin ada yang mau bertanya dulu? Oke, ada dua tanya. Mungkin Widi dulu deh. Widi. Pak, untuk logo iconnya itu boleh di draft nggak? Di draft, jadi kamu bagaimana? Ngambilnya di internet? Internet. Terus Oke. saya draft di Corel. Oke, kalau di draft nanti pakai apa, pen berarti ya? Iya. Oke, kalau pakai pen ya nggak masalah sih. Yang penting gambarnya bagus ya. Oke, lagi satu. Dinda ya. Kita nanya buat logonya tuh di rekam PDF kan buatnya dua apa satu cuma diganti warnanya aja itu buat kartu namanya. Oke, ya biar sekalian juga semuanya ya. Jadi untuk ke kartu namanya itu desainnya samain aja, tidak masalah. Hanya warnanya saja dibedakan agar lebih cepat dalam pembuatannya. Nanti kita kan mungkin warna itu selera ya. Nanti biar bisa kita tahu mana yang lebih bagus. Gitu. Ya itu aja. Ya silakan dilanjutkan ya untuk tugasnya. Udah bagus untuk di pembagian tugasnya udah bagus. Oke, pastikan itu bisa diwarna ya. Coba. Baju itu sih warna aja lanjut. Ada kotak mau coba. Dah itu bikin aja lanjut. Ada titik awal. Coba gimana dulu. Bisa juga pakai gini ya, pakai apa namanya? Intersect juga bisa dipakai. Jadi mencari tengah-tengahnya dulu biar nggak susah. Sini coba. Kamu. Kok gede sekali gini. Terlalu ngezoom ini Pak. Apa nih kok MM aku pakai? Salah nih. Oh, CM. Sadun MM udah. CM. Dulu, CM. Enter. Oh, entar. Nah, ini loh. Nih, Mario, Tajun ada oke deh. Coba, nah gini ya. Dulu, set. Nah, ini kan ada intersect. Nah, udah selesai dah nih. Oh, gitu. Easy peasy tuh. Coba ya ulang. Intersect ya. Ya, kenapa? Nanya ini untuk namanya itu nama misalnya kayak nama ininya atau isinya komputer Nama perusahaannya? Ya, isi. Ya, komputer. Nanti namanya kan beda, nanti nama orang di bawahnya. Maksudnya nama perusahaannya kan. Ini kan logonya ada kan? Logonya. Ada. Nah, itu udah ditambahin. Ini komputer, alamat di mana gitu kan. Sesuai dengan kriterianya. Oke, untuk yang susah ya, coba diperhatikan dulu sedikit ya. Nah, mungkin kalian susah untuk ngepasin di samping-sampingnya ini kan ya. Nah, nanti kalian sebenarnya bisa pakai pen misalnya. Ini misalnya. Aduh. Nah, gitu misalnya. Nah, kalian kan susah nih ngikutin ke sampingnya. Nah, silakan dibuat aja asal. Kemudian pakai apa? Kira-kira. Oke, fitur inter. Oke, ini ya. Jadi mengambil satu bagian di dalamnya. Nah, ini kan udah rapi jadinya. Tidak usah di apa namanya? Satu-satu ke samping sini diikuti. Kan nggak bisa, nggak pas lah. Ya, kita akan dicoba untuk yang fitur intersect. Oke, nanti kalau perlu nanti bisa ditambahkan untuk jasanya ya di bawahnya, misalnya penjualan komputer atau servis atau apa, biar lebih jelas ini tugasnya.
Tools yang buat ikonnya itu juga disebut apa? Ya, terus untuk membuat ikonnya juga disebut. Paling enggak 10 lah. Nanti sebutin aja kan kayak Ya, disebutin aja pakai oh dijelasin dikit untuk kayak kemarin. penjelasannya itu Untuk membuat kotak, untuk membuat apa silakan. Disesuaikan ya. Ya. Ini gimana cara bayangannya biar kayak nampak ke depan itu loh, kayak ini. Kan ini kayak nampak ke depan dia. Mungkin digradasikan aja ya. Coba. Gradation. Yang ini. Nih, kayak ini. Nah, balik ke ini. Yang mana ini ya? Ya. Pakai yang gradasi. Terus pakai yang buka. Oh, ini, sorry. Ini nih. Kan, ya, ini deh. Mau nggak? Yang mana sih? Karena dia agak gradasi nih. Ini kan maksudnya. Iya. Bukan. Nah, udah dia agak gradasi. Kayak bisa fokus ke depan gitu loh. Agak ada isinya kan. Iya emang itu dia. Isi nak ini isi warna hitam. Enggak. Kan. Ini klik. Isi warna hitam. Pakai navy blue ini bagus nggak sih? Itu. Enggak. Oh. Harusnya gitu sih. Ini juga gitu kok. Cuma dia dua sisi dia. Oke, coba buat ulang ini. Coba. Ya yang buat yang sederhananya dulu nanti
untuk fitur efek nanti di pertemuan berikutnya ada. Ya. Oke, nah nanti untuk logo harus menyatu ya. Artinya sesuai juga dengan desain kartu namanya. Logonya warna apa, nanti kartu namanya warna apa. Ya, harus nyambung juga. Terserah yang mana mau diganti. Apakah logo diganti, apakah ininya diganti. Nggak salah. Dan jangan lupa selalu di save ya, agar tidak hilang nanti. Nah, jangan gitu. Kau udah Pak bilang tadi caranya gimana? Intersect. Coba ulangi. Ctrl Z lagi, Ctrl Z. Oh, kamu pakai Bezier? Iya. Boleh. Jauhin aja, di sini aja kamu boleh. Di luar ya boleh. Dari luar maksudnya. Nggak, kesini dah bawah. Kalau ditambahin kan Ya. konsep-konsep untuk mengedit suatu bentuk dari objek yang digambar, terus ditambahnya biasanya yang diedit itu dari bagian garis-garis. Oh, boleh sih dari ujung. Mungkin lebih spesifik aja ke proyeknya. Shape tool untuk digunakan untuk membuat lengkung kan pada ujung, kan ujungnya kan pada pojok persegi. Boleh dikreasikan untuk pengertiannya. Jadi icon tuh minimal 2 ya. Jadi jangan terlalu banyak juga. Ya, jadi mungkin bisa icon lokasi ya, atau icon telepon, itu kan sudah cukup sebenarnya. Atau email kan gampang buatnya. Ya cuma kotak segitiga kayak gitu. Misalnya gini, contohnya jika saya membuat
Jangan gitu ya. Masuk suaranya. Pakai buat warna pakai eyedropper berarti Mm-mm. pengertiannya berarti ditulis juga. Boleh ditulis. Untuk memilih warna. Oh, ambil karena ngedrop ya? Ya. Perlu airdrop ya. Sip. Yuk, ingat ya, ini nah. Nah, jadi apakah sudah selesai semuanya? Sudah ya. Jadi Pak kira nggak ada masalah. Silakan ya untuk yang kelompok yang sudah selesai, silakan dikumpul dulu ya untuk filenya. Mungkin kalau sudah, silakan kumpul. Nah ini. Ya. Nah, udah semua ya mengumpul ya. Apakah ada yang belum mengumpul? Udah ada ya, semuanya udah. Nah, sekarang setelah kalian membuat LKPD dan menaruh file yang sudah dibuat pada LKPD juga. Nah, sekarang waktunya untuk mempresentasikan daripada tugas kalian. Nah, sebelumnya Pak persilahkan siapa yang ingin mempresentasikan tugasnya. Oke, dari kelompok 2, mungkin silahkan maju. Mungkin Pak cari filenya dulu. Dulu. Kok mati ya? Ya, tunggu dulu. Mungkin tunggu sebentar. Mati dia. Oke, nah ini ya untuk tugas. Oke, mungkin ini hasilnya. Nah, mungkin salah satu bantu untuk scroll mungkin. Sorry Bang, mungkin bantu. Oke, semuanya silakan diperhatikan dulu temannya. Untuk kelompok 2 silakan dipresentasikan tugasnya. Panganjali. Swastiastu. Perkenalkan, saya Widya, saya Yunita. Di sini kami akan mempresentasikan LKPD yang sudah kami buat. Penjelasannya akan dibacakan oleh Yunita. Baik. Pada kegiatan 2 yaitu LKPD 2 membuat desain kartu nama ini, kami sudah membuat jawaban dari 2 soal yang sudah diberikan pada LKPD tersebut. Yang pertama, soal yang pertama yaitu buatlah sebuah kartu nama sesuai dengan logo yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya, yang bertema toko komputer dengan ketentuan yang pertama yaitu ukuran 9 x 5,5 cm. Yang kedua, harus memuat informasi nama, jabatan, nomor HP atau WA. Yang ketiga, harus memuat informasi perusahaan meliputi alamat, website, produk atau jasa. Yang keempat, desain yang dibuat hanya bagian depan saja. Yang kelima, menambahkan minimal 2 icon. Yang keenam, dibuat 2 alternatif
hasilnya yang kami buat seperti ini. Selanjutnya pada soal yang kedua, soal pada yang kedua yaitu jelaskan fitur atau tools yang apa saja yang digunakan dalam pembuatan desain tersebut. Yang pertama, kita menggunakan fix tool untuk menggeser atau merubah posisi objek yang sedang dibuat. Yang kedua, menggunakan shape tool untuk membuat atau menyimpulkan sudut dari objek persegi. Yang ketiga, rectangle tool untuk membuat objek persegi. Yang keempat, yaitu kita menggunakan drop shadow tools untuk memberikan shadow pada objek. Yang kelima, kita menggunakan text tool untuk membuat teks pada objek. Yang keenam, fill tool untuk membuat gradasi pada warna yang digunakan. Yang ketujuh, polygon tool untuk membuat persegi 6. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan atau tambahan atau saran? Silakan, Kania. Jadi saya mau nanya bagaimana cara membuat warna gradasi pada kartu namanya. Nah, di fill, untuk membuat gradasinya, di fill tool, kita mengklik interactive fill tool, kemudian pada pojok kanan, kiri atas, akan ada seperti kotak-kotak, kita memilihnya yang fountain fill tool, itu untuk membuat gradasinya. Gitu ya, sudah jelas ya untuk pembuatan gradasi sudah sudah dieksplor untuk fiturnya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, anak-anak? Cukup ya sepertinya ya. Oke, silakan ditutup untuk presentasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan kami yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, itu ya untuk kelompok 2 sudah lumayan lengkap. Nah, tapi ada satu yang masih miss ya di sini sedikit ya. Dalam artian, nah di sini kan ada informasi. Nah, di situ kan ada juga informasi meliputi alamat, website, atau produk dan jasa. Nah, dari kartu namanya kan belum mencantumkan jasanya, ya, belum mencantumkan websitenya juga. Itu ya, dari informasinya yang masih kurang. Dari segi desain, sudah masuk ya, sudah sesuai. Tidak ada teks yang atau informasi yang terganggu oleh desainnya. Oke, itu untuk kelompok 2 ya. Nah, selanjutnya siapa yang mau maju lagi? Oke, dari kelompok 7 ya berarti ya. Oke, silakan. Mungkin dibuka. Oke, sana kelompok 7. Pangan Jali. Yes. Perkenalkan, nama saya Rama. Perkenalkan, nama saya Abdul. Dan kali ini saya mempresentasikan kegiatan praktek menggabungkan gambar dan teknis berbasis vektor. Yang nomor 1 akan dibacakan oleh teman saya. Kegiatan 2, desain kartu nama. Soal pertama, buatlah sebuah kartu nama sesuai dengan logo yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya yang bertema logo komputer. Yang berketentuan ukuran 9 kali 5,5 cm. Kedua, harus memuat informasi nama, jabatan, nomor HP atau WA. C. Harus memuat informasi perusahaan, meliputi alamat, website, produk atau jasa. D. Desain yang dibuat hanya bagian depan saja. E. Menambahkan minimal 2 icon. F. Dibuat 2 alternatif warna. Dan hasil yang saya buat bisa dilihat. Kemudian untuk soal nomor 2 bisa dibaca oleh rekaman. Yaitu fitur apa saja yang kami gunakan dalam pembuatan desain tersebut. Yang pertama itu fitur yang itu digunakan untuk memilih dan mengatur ukuran, memiringkan dan lakukan rotasi terhadap suatu objek. Yang kedua, shape tool digunakan untuk mengedit suatu bentuk dari objek yang digambar.
Yang ketiga, rectangle digunakan untuk menggambar bentuk bujur, sangka, dan persegi 4. Yang keempat, pen tool digunakan untuk menggambar sebuah segmen kurva dalam segala gambar melalui bentuk garis. 5. Fill tool digunakan untuk mengatur properties dari pengisian warna terhadap suatu objek. Yang keenam, text tool. Font yang kami pilih yaitu Arial dan DFTOT1 W9 digunakan untuk mengetikkan kata-kata secara langsung di atas layar seperti teks artistik dan paragraf. Sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan, mohon. Saya mau sedikit bertanya ya, pada bagian mana kalian menggunakan pen tool? Garis scroll ya. Saya menggunakan bagian pen tool dari bagian lingkungan di bawah nama. Sudah, baca. Oke, habis itu gimana? Habis membuat lengkungannya itu dengan dilanjutkan dengan gimana? Cukur terus ya lingkungan atas dan bawah, kemudian sudah selesai. Wow, oke. Itu ya. Itu sudah Sekian apa? dari presentasi kami. Jika ada kata-kata salah, mohon dimaklumi. Saya tutup dengan Karmasati. Santi. Silakan duduk. Berikan instruksi. Oke, dari Pak ya untuk kelompok 7. Nah, dari informasi sudah. Nah, tapi masih sama kayak tadi, informasinya masih kurang ya. Itu ada mungkin ada website, kemudian ada beberapa mungkin masih kurang. Selanjutnya dari pemilihan warna mungkin lebih bagus yang di atas ya. Ya, yang di bawah karena terlalu nabrak ya. Warnanya terlalu banyak mungkin. Ya. Dan tercenderung tidak jelas tulisannya jadi yang untuk desain yang di bawah. Ya. Oke, jadi itulah gunanya kita membuat alternatif warna. Oke, jadi ya sudah semua kelompok sudah mempresentasikan untuk proyek atau LKPD yang sudah dibuat. Nah, setelah itu kita lanjut dulu untuk di presentasinya. Nah, setelah kita melaksanakan kegiatan ini dari LKPD, membuat LKPD, mencoba membaca bahan ajar, menonton dan lain-lain, menonton video dan lain-lain. Nah, adakah anak-anak yang mau menyampaikan simpulan ya daripada kegiatan hari ini? Nah, silakan Natalia ya, mau menyampaikan. Bisa berdiri mungkin? Ya. Kesimpulannya, kalian perlu diperhatikan dalam pembuatan desain kartu nama. Yang pertama, fokus pada informasi yang penting-penting. Yang kedua, mudah terbaca. Yang ketiga, desain yang berorientasi pada audiens. Yang keempat, ingat dasar dalam membuat desain. Yang kelima, tambahkan info menarik. Kartu nama bisa dibuat dengan fitur-fitur pada aplikasi CorelDRAW. Ya, itu ya, berikan applause untuk Natalia. Jadi benar yang disampaikan tadi ya. Jadi untuk membuat kartu nama itu pertama informasi harus jelas, kemudian penggunaan desain grafis, teknik desain grafis itu juga penting. Nah, selanjutnya, setelah kegiatan ini tentunya Pak harapkan anak-anak memiliki pemahaman yang lebih terhadap fungsi-fungsi dari aplikasi pengolah vektor ataupun dari gambar vektor itu sendiri. Nah, silakan dibuka HP-nya mungkin atau di komputernya ada internet, silakan dikerjakan untuk post testnya, untuk evaluasi hari ini. Nah, apakah ada peningkatan nilai dari pretest yang kita adakan di awal pertemuan.
Silakan dimulai. Waktunya itu 10 menit. Ya, kalau lebih cepat lebih bagus. Oke, jadi sepertinya sudah selesai ya semuanya ya untuk sudah? Sudah. Coba siapa yang dapat 100? Terusnya ya semua ya. Tepuk tangan dulu ya untuk kita semua. Ya, jadi ada peningkatan lah. Jadi dari yang tadi, yang pertama kayaknya cuma 2 ya dapat 100. Oke, nah selanjutnya setelah kita melaksanakan evaluasi, nah di sini kita akan mengisi refleksi dan survei pembelajaran. Tapi sebelum itu ada nggak satu orang yang mau menyampaikan? Pertama itu adalah apa yang sudah kita pelajari hari ini, yang apa yang paling disukai untuk pelajaran hari ini, kemudian apa yang belum dipahami, kemudian apa yang masih membingungkan. Ada yang mau menyampaikan? Oh ya, silakan. Yang sudah saya kuasai membuat desain kartu nama yang informatif. Ya. Yang belum saya kuasai pemanfaatan warna gradasi yang belum kurang paham. Oh ya, gradasi lagi. Yang masih saya membingungkan menentukan resolusi gambar untuk keperluan cetak. Oke, jadi yang belum dipahami itu ada gradasi dan gambar cetak juga ya. Silakan duduk. Berikan aplaus dulu ya untuk temannya. Sudah mengamalkan refleksi. Nah, selanjutnya silakan anak-anak duduknya berbeda pemahamannya. Silakan dikerjakan untuk refleksi dan survei pembelajaran. Pastikan ada pertemuan 2 ya di tulisannya. Mana? Sangat emailnya isi dulu nah. Nggak bisa. Ya, beres ya. Ya. Silakan diisi sesuai dengan pemahaman masing-masing ya. Mungkin ada yang kurang dipahami. Nah, ini berguna nanti untuk pertemuan berikutnya nanti.
kartu, kok cartu? Nah, silakan dijawab dari surveinya tentang pembelajaran hari ini sesuai dengan ini ya perasaan kalian. Jadi sana kan ada emotnya. Jadi itu dipilih saja yang mana yang mewakili dari perasaan kalian. Nah, apakah sudah semua selesai ya? Sudah. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini intinya adalah kita mampu untuk membuat desain yang berbasis vektor, yaitu kita pakai contohnya itu adalah kartu nama. Nah, dengan dasar ini Pak harap kalian mampu membuat desain vektor yang lainnya, contohnya baliho, flyer, mungkin spanduk. Jadi siapa tahu ada yang minta membuat spanduk mungkin di kegiatan seperti OSIS, seperti kegiatan kalian di rumah misalnya, ada keluarga minta dibuatin, nanti kan bisa ya dengan gampang. Nah, itu dulu untuk hari ini. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan masih di gambar vektor, nah tapi di penggunaan efek vektor ya, efek vektor. Secara ringkas saja dulu, efek itu seperti kayak efek 3D, efek bayangan, efek distort dan lain-lain. Nanti kita belajar lagi. Nah, untuk hari ini Pak cukupkan sampai di sini. Sebelumnya ada pertanyaan? Tidak ya? Ya, silakan untuk ketua kelas Widya, silakan dipimpin salam dan doa untuk menutup. Kepada Sando. Ramo Santi. Om Santi 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 Om. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan untuk kembali ke kelas ya. Silakan.